selanjutnya dikembangkan di Malabar, India. Ya, di sini kita juga punya meeting room di mana kapasitasnya untuk 20 orang. Jadi kalau ibunya tidak mau duduk di meja, kita coba. Dan yang ini kita silakan. Nah, di sini ada persimpangan. Kalau kita lurus, di sana ada bibit dari kopi. Untuk Kopi Heritage ini kan memang kita ada sejarah bahwa kebun. Jadi kita kebun ini dari kebun warisan Heritage yang terletak di Pusung Biu ya, itu kita akan pakai untuk penanaman dari tanah kita sendiri. Nah, untuk sementara kita yang dekat resto ini kita mulai pembibitan dulu. Yang kita di seberang itu. Nanti untuk setelah itu baru kita Heritage yang di Kendengan namanya, di daerah Pusung Biu. Ya itulah. Jadi heritage itu adalah warisan, kebun warisan yang sudah ada dari tahun 1900. Sekarang udah 2000 kan sudah 100 tahun itu sudah dikatakan heritage. Ya mudah-mudahan kedepannya itu menjadi apa ya? Jadi kopi yang kita memang tanam sendiri, kita hasilkan sendiri dan kita nikmati langsung dari hasil kebun sendiri kurang lebihnya. Kalau sekarang ini yang kita turun ke bawah itu memang sekarang penanaman yang lebih profesional ya. Kalau dulu yang kita masih di Kendengan itu ya zaman dahulu. Sekarang metodenya sudah beda itu. Nah untuk teknis gimana caranya mungkin saya tidak mengerti, tapi itu sudah ada tim yang menjalani itu. Untuk yang di Arabica, ya. Memang Munduk itu dulu katanya dari titik nol itu ya memang sini kalau dari lihat ketinggiannya memang sebenarnya untuk kopi bagus sekali ya, untuk Arabica terutama. Dan benar kemarin saya juga jalan-jalan ke daerah Tamlingan, ke hutan-hutan, memang ada kopinya. Jadi saya yakin memang dulu Munduk ini sebelum Banyuatis mereka sudah lebih dahulu untuk gini ya, untuk kebun kopinya. Saya rasa memang benar bahwa Munduk memang dari sejarahnya pasti kopi dulu awalnya. Nah, karena kita ada lahan pas di bawah itu yang spotnya bagus ya. Jadi kita cobalah untuk kita tanam dulu. Jadi tadi juga kita kemarin waktu sebelum ditanam sudah disurvei ya. Jadi untuk ketinggian udah bagus sekali untuk tanaman Arabica sudah bagus. Nah tinggal nanti kita tunggulah kurang lebih 2 tahun itu sudah bisa berbuah. Ini cepat. Dari spot juga bagus lah. Jadi nanti kita akan ada tur tamu, nanti dia bisa lihat kebun itu sekalian nanti menghidangkan minumannya kita di atas. Terus paket juga dengan agrowisata. Satu paket agrowisata. Nah ini mungkin untuk yang serius ini mungkin kita yang pertama ya. Jadi kita bikin yang benar, nanti pembibitannya yang benar, supaya ada tempat jalannya yang benar itu. Kalau zaman dulu kan beda ya garis-garisnya. Kalau sekarang kita lurus semua itu. Nanti bisa lihat di bawah itu, spotnya bagus sekali. Kalau boleh tahu tuh, area ini berapa area Pak ditanam? Ini sementara karena lahannya ada 70 are, kita pakai 70 are dulu. Kecuali yang robusta di Kendengan itu banyak itu, ada hektaran. Di Heritage Coffee. Oh ya, nanti kalau sekarang kita yang sudah ada di belakang ini sudah ada Heritage Robusta. Jadi yang penanaman 1928 itu ini sudah ada, tapi Robusta ya. Nah ini kita proses dengan gini natural ya. Kalau sekarang kan ada full wash, semi wash. Kita memang proses pengolahan ini kita memang tradisional. Maksudnya tradisional itu zaman dulu ya. Jadi dijemur selama beberapa minggu, ya ada cuci-cuci, dijemur kadang-kadang. Kalau sekarang kan cepat ya sehari. Ya. Kalau kita memang jemurnya selama mingguan lah. Baru sudah dia bunyi, baru kita dipilah gitu loh. Nah itu proses kita heritage-nya memang itu zaman dulu, bukan yang sekarang full wash, semi wash itu. Itu natural lah nama bahasa kerennya itu.
saya yakin ke depannya kalau kita ini bisa bersinergi sama semua lapisan masyarakat, juga pemerintahan, saya yakin kopi Mundo itu juga nanti bisa menjadi kopi terbaik untuk di Bali. Ini merupakan momentum baik sekali bagi kita di Bali Utara untuk memajukan kopi Bali Utara, di mana saudara Saka sebagai owner Ngiring Wedang sudah memulai dengan rencana beliau. Hari ini pembukaan kita melakukan penanaman ya untuk bisa nanti membuka sebuah aktiviti baru di Buleleng berupa eco edutourism untuk kopi. Nah, tentu ini kami sangat support, dan tadi kami menyampaikan dan sudah disanggupi untuk di bulan Agustus nanti kita rancang bersama dengan rekan-rekan komunitas kopi Bali Utara dan hotel dan restoran dan coffee shop yang ada untuk menggelar kegiatan yang bertajuk Festival Kopi Bali Utara. Nah, ini nanti kita akan lakukan di Hague Session dengan tujuan untuk bisa mempopulerkan lagi bagaimana warisan kopi di Bali Utara ini bisa bersinergi dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata yang akan bisa kita datangkan ke Buleleng. Dan tentunya ini bukan menjadi konsumsi lokal saja, dan dengan kemajuan teknologi dan dengan perkembangan zaman saat ini, berbagai olahan produk samping minuman dari berbahan kopi juga kita akan berusaha kemas di dalam festival tersebut. Dan ini merupakan langkah awal, dan tentunya juga tadi dari pihak perbankan juga bisa hadir yang akan bisa mensupport para komunitas petani kopi kita manakala membutuhkan permodalan untuk bisa lebih memasifkan lagi baik pembibitan maupun budidaya daripada kopi itu sendiri. Dan tentunya di Buleleng yang hasilnya melimpah adalah jenis Robusta, Arabica karena ketinggiannya 1000 ke atas, ini memang cocok di wilayah Wonogiri, Munduk, Lemuki, dan seputaran. Dan tentunya ini segmennya beda-beda, ada yang suka Arabica, ada yang suka Robusta. Kalau yang lokal sukanya Arabica, Robusta ya, wisatawan lokal, tapi kalau wisatawan mancanegara, Europe, sukanya yang agak kadar asamnya tinggi, yaitu Arabica. Nah, tentu ini juga untuk di samping itu juga kita akan kemas coba nanti sama rekan komunitas untuk lomba di dalam festival tersebut, lomba barista kopi. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah ajang unjuk keterampilan dan sekaligus memacu talenta-talenta muda kita untuk berkreasi.